Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti ujian UTBK, Uji Pengetahuan PPG Piloting tahun 2024. Nah, baik Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu yang pertama harus menyiapkan satu perangkat ya. Di sini Bapak Ibu boleh menyiapkan laptop atau desktop atau PC ataupun all-in-one ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan pilih. Jadi di sini Bapak Ibu minimalnya itu dual core, kemudian minimal untuk layarnya itu 11,6 inci, kemudian RAM-nya adalah 2 GB ya. Kemudian di sini ada resolusinya dan juga di sini minimalnya itu menggunakan Windows 8. Dan juga di sini untuk minimal hard disknya itu adalah 200 MB Bapak Ibu ya. Jadi memiliki webcam. Nah, ini webcam ini opsional Bapak Ibu karena tidak digunakan nanti pada saat UTBK. Kemudian memiliki keyboard dan juga mouse yang berfungsi dengan baik. Nah, pastikan Bapak Ibu kita sebelum mengikuti UTBK itu sudah membaca juknis terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu informasi penting ya, yaitu berupa informasi penting yang perlu peserta ketahui dalam pelaksanaan tes yaitu sudah menginstal aplikasi Exam Browser ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk unduh melalui link ini Bapak Ibu ya, yaitu unduh exam.bppt.kemendikbud.go.id/exam. Nah, jika Bapak Ibu bingung dengan cara menginstal ini, Bapak Ibu silahkan buka di video saya ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan ketik ya. Silahkan ketik Pak Guru Wali X Hambru di sini ya. Bapak Ibu ketik, silahkan klik enter. Nah, akan keluar video saya ya di sini ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan ikuti saja video saya yang ini Bapak Ibu. Cara install Exam Browser untuk ujian pengetahuan UPPPG 2024. Nah, silahkan diikuti video ini. Kemudian Bapak Ibu, sebelum mengikuti ujian, apa yang harus dipersiapkan ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus menyiapkan laptop ya di sini ya, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, itu sudah ada spesifikasinya. Kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan handphone Bapak Ibu ya. Smartphone Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus siapkan yang sudah terpasang aplikasi Zoom ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download di Play Store dan juga App Store ya. Kemudian di sini di aplikasi Zoom ya. Nama pada aplikasi Zoom di sini harus dengan nama lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi nama lengkap Bapak Ibu sendiri. Kemudian menyiapkan koneksi internet dengan kuota yang minimalnya 10 GB Bapak Ibu ya. Jadi internetnya juga harus lancar. Jika Bapak Ibu tinggal di daerah pedesaan, Bapak Ibu silahkan pindah ke kota pada hari ujian saja ya agar berjalan dengan lancar. Kemudian di sini peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter ya Bapak Ibu ya dari kamera HP di Zoom ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan diwasi melalui handphone Bapak Ibu sendiri ya dengan aplikasi Zoom. Nah, meja harus bersih dari barang-barang selain laptop atau gelas minum air transparan, kemudian obat-obatan pribadi. Nah, ini yang boleh diletakkan di atas meja ya. Kemudian di sini ada kertas kosong dan satu buah alat tulis. Nah, ini yang boleh disediakan di atas meja pada saat ujian. Kemudian peserta memasang aplikasi exam browser. Ini sudah saya berikan contoh tadi untuk videonya. Kemudian di sini peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Nah, ini jadwal ini Bapak Ibu nanti silahkan lihat di kartu ujian Bapak Ibu ya. Kemudian bergabung dengan grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas ini juga ada di kartu ujian. Nanti akan saya berikan contohnya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mengikuti ujian, nanti akan diarahkan untuk posisi duduk ya. Posisi duduk untuk Bapak Ibu mengikuti ujian. Nah, ini antara dari keempat ini boleh ya Bapak Ibu silahkan pilih salah satu. Namun kebanyakan dari pengawas itu memilih yang ini Bapak Ibu. Nah, memilih dari eh, posisi seperti ini Bapak Ibu. Agar terlihat laptopnya dan juga terlihat wajah dari yang sedang mengikuti ujian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan ikuti arahan dari pengawas pada saat simulasi dan juga ujian. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu pada saat mengikuti pelaksanaan ya. Ini sesuai dengan juknis Bapak Ibu. Peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi. Nah, ini ada verifikasi terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum masuk ke dalam ujian nanti Bapak Ibu akan dipanggil satu persatu ya untuk proses verifikasi. Kemudian proses verifikasi dan pengawas dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, ini nanti menggunakan aplikasi Zoom yang ada di HP. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu akan harus persiapkan ya. Ini kan saya berikan contoh nanti Bapak Ibu yang disajikan sebelum memulai ujian. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak boleh dibantu orang lain ya ataupun alat lain. Ini tidak boleh curang Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ketahuan untuk curang, Bapak Ibu akan didiskualifikasi. Kemudian nomor 4, selama mengerjakan ujian peserta menghadap ke layar monitor ya. Nah, ini menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, laptop harus nampak, kemudian juga wajah Bapak Ibu juga harus nampak ya. Kemudian nomor 5, selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom ya. Jadi harus berada di tempat duduk dan terpantau oleh kamera zoom ya. Nah, jika Bapak Ibu mau BAB, kemudian buang air kecil ya. Jadi pastikan sebelum ujian itu Bapak Ibu sudah melakukannya agar nanti pada saat ujian tidak Bapak Ibu tidak harus meninggalkan tempat ujian ya. Kemudian nomor 6, di sini peserta mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan oleh panitia selama proses pembelajaran. Nah, ini harus Bapak Ibu taati ya. Kemudian proses mengakhiri ujian sesuai dengan arahan pengawas. Jangan Bapak Ibu setelah menyelesaikan soal Bapak Ibu langsung keluar, itu tidak boleh ya. Jadi Bapak Ibu konfirmasi terlebih dahulu kepada pengawas. Nanti dari aplikasi pengawas ada arahan ya untuk melihat jawaban Bapak Ibu apakah sudah masuk atau belum ke aplikasi pengawas. Nah, kemudian kita lanjut ke tata tertib UTBK domisili ya, karena ini dilaksanakan secara domisili. Nah, di sini peserta wajib memasang aplikasi Exambro, ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian di sini wajib mengikuti sesuai jadwal, di sini juga sudah ya dijelaskan. Nah, ini peserta wajib masuk ke ruangan Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Ini paling lambat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu 1 jam sebelum ujian itu Bapak Ibu harus persiapkan diri dan juga sudah menyiapkan seluruh peralatan untuk ujian ya, mulai dari laptop, HP dan segala macamnya ya. Kemudian di sini peserta berpakaian sopan dan rapi. Nah, ini biasanya Bapak Ibu menggunakan baju putih ya dan juga celana hitam dan perempuan juga menyesuaikan. Peserta mengikuti ujian, mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan pencahayaan yang cukup ya. Nah, di sini untuk peserta tunanetra dapat didampingi seseorang yang ditunjuk oleh LPTK. Nah, ini untuk yang tunanetra Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika normal, tidak ada gangguan itu tidak perlu didampingi. Kemudian di sini jarak peserta kurang dari 2 meter. Nah, ini sudah jelaskan tadi ya. Untuk kamera zoom di HP dan juga yang alat-alat yang lain ini sudah dijelaskan tadi. Ini charger laptop juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti sudah mencharger laptopnya. Kemudian di sini peserta wajib mengikuti arahan dari pengawas ya, yang ini sudah dijelaskan juga verifikasi data sudah. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat lagi apabila saat pelaksanaan ujian Zoom tidak sesuai petunjuk atau mengalami masalah ya. Nah, di sini Zoom mengalami masalah. Jadi video tidak tampil pada aplikasi pengawas, maka
Ujian Bapak Ibu akan dihentikan ya. Di sini kita lihat akan dihentikan sementara waktu ya. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Nah, ini yang harus Bapak Ibu eh, betul-betul perhatikan ya. Karena di sini pengawas hanya memberikan waktu itu selama 5 menit untuk memperbaiki Zoom ya Bapak Ibu ya. Untuk memperbaiki Zoom yang bermasalah. Nah, kemudian peserta wajib mengerjakan ujian secara mandiri. Ini sudah jelaskan tadi, tidak boleh dibantu oleh orang lain. Kemudian peserta wajib menghadap juga sudah. HP yang digunakan Zoom. Nah, di sini diatur dalam posisi landscape ya, yang artinya miring. Saya contohkan Bapak Ibu. Landscape itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi posisi HP-nya seperti ini nanti landscape-nya. Kemudian di sini dalam posisi hening Bapak Ibu ya, jadi hening, tidak berdering. Dan juga telepon yang lain itu di unmute ya, atau mode tidak diganggu. Agar nanti pada saat ujian tidak ada yang menelpon dan tidak terputus untuk koneksinya. Kemudian di sini peserta dilarang mendokumentasikan. Nah, ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Tidak boleh Bapak Ibu memfoto-foto dan menyebarkan soal ujian dari UTBK. Kemudian di sini peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UTBK. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Ini juga sudah dijelaskan. Peserta dilarang pergi ke toilet. Nah, ini dilarang Bapak Ibu ya. Toilet selama ujian berlangsung tanpa izin pengawas. Nah, ini pastikan Bapak Ibu sudah membuang air kecil ataupun air besar sebelum ujian. Peserta dilarang makan. Nah, ini sudah pasti ya, ataupun merokok pada saat ujian. Peserta diperbolehkan nah untuk minum air putih dari botol air transparan ya, atau minum obat Bapak Ibu. Nah, ini diperbolehkan pada saat mengikuti ujian. Nah, kemudian ini dapat disiapkan sebelum ujian dimulai. Kemudian di sini panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UTBK yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan. Nah, ini kecurangan ya. Artinya Bapak Ibu menyontek atau Bapak Ibu ujiannya dilakukan oleh orang lain. Nah, itu nanti akan dikeluarkan. Kemudian di sini ada ketentuan untuk ujian tertulis studi kasus. Peserta mengisi jawaban dari uraian reflektif berbasis langsung ya, langsung di kolom web TBK ya. Itu sebanyak 600 kata Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini juga Bapak Ibu harus perhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus memperhatikan pemberitahuan dari LPTK Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi setiap hari itu akan selalu ada informasi-informasi terbaru yang diberikan oleh admin LPTK untuk Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi ya. Ini kita lihat ada jadwal simulasi, kemudian ada catatan ya, simulasi menggunakan soal tryout, token pada dashboard pengawas dan lain-lain. Ini Bapak Ibu harus selalu menyimak ya untuk informasi dari LPTK. Nah, ini juga kita lihat yang belum cetak kartu coba perbaiki profil di laman UKPPG dalam hal ini paling penting upload foto terbaru. Nah, ini semua dijelaskan ya Bapak Ibu pada LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian nah ini Bapak Ibu silahkan ya yang belum cetak kartu itu sudah bisa ya untuk klik cetak kartu ujian Bapak Ibu. Nah, ini sudah bisa. Nah, setelah Bapak Ibu mencetak kartu ujian, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan dari kartu ujian ya, kartu ujian peserta. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan ada nomor HP pengawas dan juga nama pengawasnya Bapak Ibu. Dan juga di sini sudah ada link grup pengawas. Nah, ini Bapak Ibu silahkan langsung masuk ke dalam grup pengawas ya. Nah, ini juga ada ruang untuk ruang Zoom ya, link Zoom untuk Bapak Ibu melaksanakan ujian pengetahuan. Waktunya juga sudah disediakan, kemudian username dan juga passwordnya juga sudah disediakan semuanya lengkap ya. Jadi pastikan Bapak Ibu yang pertama sudah masuk dulu ke dalam eh, grup pengawas agar nanti diarahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah biodata Bapak Ibu dan juga foto Bapak Ibu dan jangan lupa untuk di sini ditandatangan Bapak Ibu ya. Ditandatangan, di print, ditandatangan kemudian dibuat ke dalam PDF Bapak Ibu. Agar nanti
ini juga dipersiapkan untuk ujian ya, dinampakkan kepada pengawas. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam grup pengawas, nanti pengawas akan memberikan arahan Bapak Ibu ya. Akan memberikan arahan ini yang seperti contohnya mendownload aplikasi Exam Browser, kemudian spek laptop yang minimal. Kemudian di sini Assalamualaikum. Ya Bapak Ibu ya, selaku pengawas, jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan informasi-informasi yang penting untuk pelaksanaan UTBK Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus persiapkan ini Bapak Ibu ya sebelum eh, mengikuti ujian, 1 hari sebelum ujian, yaitu foto KTP, kemudian foto selfie, kemudian kartu peserta yang saya berikan contoh tadi, dan juga fakta integritas ya. Nah, untuk fakta integritas seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini nanti Bapak Ibu silahkan download dan juga edit ya. Ini sudah disebarkan ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan download, silahkan edit, silahkan ditandatangan dan juga disiapkan untuk nanti pada pelaksanaan ujian ya UTBK pada proses verifikasi. Nah, ini itu dikirim ke pengawas ya dalam bentuk PDF. Nanti pengawas akan meminta ini 1 hari sebelum ujian. Pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan ini ya. Nah, kemudian nanti pada saat hari ujian, Bapak Ibu akan di-share ya untuk Zoom meetingnya. Jadi Bapak Ibu silahkan persiapkan HP, laptop, dan lain-lainnya ya. Ini nanti akan diarahkan ya untuk masuk ke dalam Zoom ya Bapak Ibu ya. Zoom-nya lewat HP apa laptop Pak? Nah, di sini lewat HP Pak ya. Jadi nanti jangan login dengan laptop. Karena di laptop itu nanti Bapak Ibu loginnya yaitu ke Exam Browser. Nah, kemudian ini adalah contoh ya, contoh untuk verifikasi Bapak Ibu satu persatu dipanggil untuk pelaksanaan ujiannya ya. Nanti akan dipantau seperti ini Bapak Ibu pada saat proses ujian. Nah, ini pastikan Bapak Ibu eh, tidak curang ya pada saat melaksanakan ujian UTBK. Nah, ini terpantau oleh pengawas, semuanya direkam Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya memberikan tips ya kepada Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu sebelum ujian itu pastikan Bapak Ibu yang pertama itu menyiapkan tripod terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ya, membeli tripod ya, tidak harus yang mahal Bapak Ibu. Banyak sekali yang tripod-tripod murah Bapak Ibu ya. Untuk HP itu bisa diletakkan dengan jarak ini Bapak Ibu, jaraknya itu 2 meter ya Bapak Ibu ya. Agar terlihat Bapak Ibu pada saat pengawas ya. eh, Bapak Ibu mengerjakan ujian. Nah, jika sudah membeli tripod sangat banyak ya yang dijual murah mulai dari 20 ribuan itu sudah ada ya tripod. Yang penting HP Bapak Ibu ini sudah bisa berdiri dengan tegak, tidak ada goyang-goyang Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu persiapkan wire ya. Nah, ini wire Bapak Ibu harus persiapkan untuk bisa cas HP Bapak Ibu ya. Nah, ini wire ini juga harus dipersiapkan Bapak Ibu. Agar nanti Bapak Ibu HP-nya lowbat atau baterainya kurang itu bisa dicas ya. Ini dicas Bapak Ibu, HP-nya itu kan dicas ini. Nah, kemudian untuk cas laptop juga Bapak Ibu. Ini laptop juga nanti harus dicas ya. Harus dicas Bapak Ibu agar eh, laptopnya kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya terjadi kendala secara langsung nanti bisa mati laptopnya atau apa walaupun tahan baterai ya laptopnya. Nah, kemudian di sini harus ruangan yang kosong ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh di ruangan yang ada orang Bapak Ibu. Nah, kemudian ruangannya itu di sini harus cahayanya harus harus terang ya Bapak Ibu ya, harus terang, kemudian nyaman dan juga bersih Bapak Ibu. Kemudian di sini kita lihat lagi Bapak Ibu, di atas meja itu sudah dijelaskan tadi ya, hanya boleh ada botol minum air transparan, kemudian laptop, kemudian alat tulis, dan juga obat-obatan. Itu yang diperbolehkan, yang lain tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti UTBK, nanti akan ada ya ini ya untuk kuesioner yang Bapak Ibu harus isi. Nanti Bapak Ibu silahkan isi saja. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah
atau video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian share video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.